Kami dari Movo Studio. Saya Latifah Rizky Azizah di sini berposisi sebagai pimpinan proyek dengan penanggung jawab bagian pekerjaan mechanical, electrical, dan plumbing. Selanjutnya saya Irena Surendari Fauziah sebagai arsitek 1. Di sini saya memegang tanggung jawab pada struktur dan interior. Saya Zahra Dinar Cordelia Santika sebagai arsitek 2, penanggung jawab bidang fasad dan lanskap. Selanjutnya kami akan mempresentasikan proyek office building kami, yaitu Arbeit Tower. Proyek office building dari kelompok kami, yaitu Movo Studio, bernama Arbeit Tower. Arbeit di sini dalam bahasa Jerman artinya bekerja. Nah, Arbeit Tower ini berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Teluk Betung, nomor B RT 4 RW 8 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasi ini didominasi dengan residensial. Pada umumnya, area sekitarnya masih merupakan area residensial. Nah, dari area sekitarnya dan Jakarta Selatan yang sudah cukup padat, kami mengangkat konsep Living Life Office, yaitu office dengan fitur-fiturnya yaitu daycare, fitness and pilates place, retail tenant, urban farming, dan open green space. Jadi di Living Life Office ini, di Arbeit Tower ini, bertujuan untuk living life the fullest atau memenuhi kebutuhan hidup dengan maksimal, yaitu dengan adanya fitur daycare tadi itu untuk mendekatkan dengan keluarga, untuk fitness dan pilates space-nya itu untuk meningkatkan gaya hidup sehat, serta dari urban farming dan open green space di sini untuk mendekatkan dengan nature. Nah, dari konsep tersebut, office building kami memiliki 11 lantai secara total, yaitu 9 lantai naik ke atas dengan 2 basement, 9 lantai di sini dengan 6 lantai tipikal yang disewakan untuk kantor. Untuk property size-nya di sini, dari office-nya ada small, medium, dan large. Small-nya sebesar 150 meter persegi, medium-nya sebesar 300 meter persegi, serta large-nya 600 meter persegi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang aksesibilitas. Jadi aksesibilitas bagi kendaraan dan pejalan kaki itu dari masuk melalui gate utama yang berada di sisi timur. Untuk kendaraan itu dari gate, kemudian berbelok ke utara, akan menemukan drop-off area dan area parkir timur di depan bangunan. Jadi dari drop-off area menuju ke utara, ini berbelok ke arah barat, lurus terus akan menemukan area parkir barat yang letaknya berada di belakang bangunan. Untuk menuju parkir basement, dari area parkir barat, ini lurus, kemudian berbelok ke arah timur, masuk melalui ramp. Untuk pintu keluarnya sendiri berada di sebelah barat. Yang selanjutnya, untuk pejalan kaki dari gate utama, dan masuk, akan menemukan pedestrian yang berada di sisi bagian bangunan, dan masuk melalui lobi. Terus yang selanjutnya, di sini terdapat satu parkir difabel yang letaknya di area parkir timur di depan bangunan. Letaknya di sini karena untuk kemudahan akses pengguna. Dan untuk menuju ke untuk di dalam bangunan, masuk melalui lobi, akan menemukan ramp seperti ini. Untuk akses vertikal di dalam bangunan itu menggunakan lift, ya. Jadi akses vertikal ini menggunakan lift. Kemudian di setiap lantai terdapat toilet difabel.
Jadi untuk memudahkan pengguna. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang landscape. Jadi untuk penutup bangunannya, untuk penutup ground itu menggunakan aspal, dan untuk ruang-ruang parkir menggunakan grass block. Jadi digunakan grass block untuk membedakan antara jalur utama dengan ruang-ruang parkir. Terkecuali untuk ruang parkir servis tetap menggunakan aspal karena sebagai pembeda dengan ruang parkir umum. Untuk pavement, untuk pedestrian itu menggunakan pavement konkrit yang mengelilingi sisi bangunan. Untuk bagian taman, penutup taman itu menggunakan rumput gajah. Jadi untuk taman-taman ini penutupnya itu rumput gajah. Terus yang selanjutnya untuk vegetasi menggunakan dua jenis vegetasi. Yang pertama pohon tanjung, yang kedua ada pohon pucuk merah. Letak pohon pucuk merah di sini terdapat di sisi bagian utara. Letaknya di sini sebagai penanda. Jadi dari drop off area bermanuver itu untuk menandai bahwa akan berbelok kendaraan dari drop off area. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dibahas itu tentang fasad bangunan. Seperti ini. Fasad bangunan ini menggunakan konsep green building fasad. Jadi menggunakan curtain wall fasad. Nah, di sini terdapat fasad ini berfungsi sebagai sun shading juga. Terus di sisi bagian sini itu terdapat tanaman. Jadi untuk green building-nya itu fasad sebagai sun shading, dan terdapat area hijau di pojok bagian bangunan. Yang selanjutnya membahas tentang pintu jendela. Jadi untuk pintu utama ini menggunakan jenis pintu geser. Terus yang kedua itu untuk pintu area servis menggunakan rolling door seperti ini. Kemudian untuk pintu akses ke urban farming itu pintu kaca frameless. Sekian, terima kasih. Saya Irena Surendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan indahnya. Bangunan ini menggunakan dua jenis kolom, yaitu K1 dan K2. Nah, untuk K1-nya adalah kolom utama berukuran 40 x 70 cm. Dan itu tersebar di tiap grid bangunan. Untuk K2 adalah kolom praktis yang berada di perbangunan. Lalu, elemen struktur yang kedua adalah balok. Di sini, kami menggunakan 3 jenis balok, yaitu yang pertama B1 adalah balok induk dengan ukuran 40 x 80 cm. Yang kedua, untuk elemen struktur yang kedua adalah balok. Di sini, kami menggunakan 3 jenis balok. Yang pertama adalah B1, yaitu balok berukuran 40 x 80 cm. Balok ini adalah balok induk. Lalu yang kedua adalah balok anak.
Bangunan ini memiliki lantai aktor, sehingga balok diteruskan dari dalam bangunan keluar. Nah, untuk air masuk ke dalam tenda adalah plat lantai. Kami menggunakan plat lantai dengan ketebalan 15 cm. Untuk lantai untuk lantai 1, lantai vertikal, lantai co-working space, dan rooftop. Sedangkan untuk basement dan ground floor menggunakan plat lantai berukuran 30 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interior. Berikut adalah gambar-gambar interior yang kami sediakan. Yang pertama adalah bagian office itu sendiri. Nah, ini merupakan salah satu ruang dalam bangunan, yaitu office, lebih tepatnya bagian dari resepsionisnya. Lalu, ini adalah meeting room yang terdapat pada office itu sendiri. Lalu sebagai pelengkapnya, yang pertama adalah retail tenant. Ini merupakan interior dari retail tenant. Lalu ini adalah gym center, ini kantin, dan ini merupakan resepsionis dari gedung itu sendiri, dan waiting room. Nah, semua interior ini menggunakan konsep dari interior ini adalah minimalis Scandinavian. Dapat dilihat dari penggunaan material-material kayu dan material bata, serta penggunaan langit-langit yang tidak terlalu ramai untuk menunjukkan konsep minimalisme. Untuk sistem bangunan di sini yang pertama di dalam core ada emergency exit, terdiri dari tangga darurat dan lift darurat. Lalu ada shaft plumbing yang berada di ruang janitor. Lalu ada shaft AC, shaft electrical, shaft sampah, dan hydrant. Yang pertama untuk penjelasan untuk shaft sampah di sini, sampah nantinya akan untuk shaft sampah dari sini nantinya akan diangkut menuju ruang sampah di ground floor, di tepatnya di sini. Dari ruang sampah ini nantinya karena bersebelahan dengan car parking lot atau parkiran mobil, selanjutnya akan diangkut oleh mobil sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Selanjutnya untuk dari sistem elektrikalnya, yang pertama di elektrikal di sini mengambil dua lantai untuk ruang genset. Di genset berada di basement 1. Lalu di lantai ground floor itu menjadi void-nya. Di sebelah ruang genset di ground floor, yaitu ruang trafo, dan sebelahnya lagi adalah ruang panel listrik yang didapatkan dari pusatnya, yaitu PLN. Selanjutnya untuk plumbing, yang pertama untuk air bersihnya, di sini ruang pompa terletak di lantai basement 1. Di sini ada 4 pompa yang pertama, 2 pompa pertama itu digunakan untuk clean water. Sistemnya di sini adalah downfeed, jadi dia dipompa ke atas, ke roof tank. Lalu 2 pompa selanjutnya adalah upfeed untuk memenuhi kebutuhan emergency water seperti sprinkler dan
Gibran. Untuk ini untuk diagram vertikal dari sistemnya, jadi dari ruang pompa tadi, dia dipompa ke atas, ke roof tank, lalu dari roof tank sistemnya dia downfeed ke lavatory dan ke pantry sink dan ke fixture-fixture lainnya. Lalu ada di shaft yang sama ada pipa limbah cair dan limbah padat dan pipa exhaust. Untuk air kotornya sendiri, di sini septic tank-nya berada di lantai basement. Jadi untuk air kotornya di sini dari pipa black water dan grey water akan disalurkan ke septic tank. Untuk selanjutnya akan disalurkan menuju ke pembuangan rial kota. Lalu untuk storm water-nya arahnya sudah tercantum pada gambar tersebut, jadi pemipaannya mengelilingi di area basement. Di sini septic tank dan groundwater tank-nya berada di basement 2 dan basement 1. Selanjutnya untuk penghawaan, yang pertama di sini di bagian basement itu kami menggunakan blower, lalu kami menggunakan kami menggunakan AC VRF. Untuk unit indoornya kami menggunakan kaset 5 PK. Di sini kami plot di driver's room dan ruang karyawan. Lalu di basement 1 kami meletakkan AC di ruang-ruang yang memiliki mesin seperti ruang pompa dan ruang genset untuk menurunkan suhu di dalam ruangan. Tapi di bagian parking kami masih menggunakan blower. Lalu di lantai ground floor, di sini kami menggunakan AC dengan unit dan PK yang sama, yaitu unit kaset 5 PK. Untuk di bagian ruang genset, ruang trafo, dan ruang panel, karena karena suhu di dalam ruangannya lebih tinggi, maka kami memplot 4 unit AC indoor. Tapi untuk di ruang-ruang seperti retail tenant dengan dimensi yang sama seperti grid, kami menggunakan 1 unit per gridnya di sini. Pipa refrigeran dan exhaust dari setiap unitnya akan disalurkan ke shaft AC di sini yang akan berujung di unit outdoor AC VRF yang berada di rooftop. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.